Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Nur Hidayatullah ingin mempresentasikan hasil rangkuman saya di mata kuliah KDG. Ya, yang pertama emotional intelligence. Dilansir dari Wikipedia, kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengolah, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Dalam hal ini, emosi mengacu pada perasaan terhadap informasi akan suatu hubungan. Emotional intelligence dalam penjelasan yang lainnya adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memahami emosi, baik emosi orang lain maupun emosi diri sendiri, dengan tujuan meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Seseorang dengan emosional intelijen yang baik mampu mengontrol emosi saat marah dan peka terhadap perasaan orang lain. Terdapat 5 komponen terkait emotional intelligence, antara lain self-awareness, menyadari perasaan atau keadaan yang sedang orang lain rasakan dan mengaruh terhadap orang lain. Dan yang kedua adalah self-regulation, yaitu menggunakan kemampuan emosional untuk mengatur emosi yang akan memunculkan reaksi atau perilaku tertentu. Dan yang ketiga, internal motivation, mengambil keputusan sebagai bentuk optimisme, rasa penasaran, dan keinginan untuk mencapai sesuatu. Dan yang keempat adalah empati, memahami emosi orang lain dan menggunakan kemampuan ini untuk merespon orang lain berdasarkan tingkat emosionalnya. Dan yang terakhir, social skill, menggunakan kemampuan emosional untuk membangun hubungan sosial yang kuat dengan sekitarnya. Manfaat dari emotional intelligence yang pertama adalah komunikasi yang efektif. Dengan kemampuan yang efektif, Anda dapat mencapai kerja tim yang jauh lebih baik. Kecerdasan emosional yang tinggi dapat membuat seseorang mampu mendengarkan dan memberi respon secara baik dengan rekan kerja. Yang kedua, mengatasi tekanan pekerjaan dengan baik. Besarnya tekanan di dunia pekerjaan membuat orang kehilangan emosinya dan dapat merugikan banyak orang. Dengan memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, memiliki self-awareness yang tinggi, akan lebih mudah mengatur tingkat stres yang dialami. Dan yang ketiga, mampu menerima masukan. Kritik tentunya sangat penting agar seseorang menjadi lebih berkembang. Seseorang yang cerdas IQ-nya dapat menerima kritik dengan baik tanpa melakukan pembelaan diri. Materi yang kedua, judgment and decision making, adalah dilansir dari Wikipedia, dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan, di antaranya beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final. Keputusan dibuat untuk mencapai tujuan melalui pelaksana atau tindakan serta capaian. Penjelasan yang lebih rincinya, jika dijelaskan secara sederhana, decision making adalah serangkaian langkah yang diambil oleh manusia untuk menutup pilihan atau tindakan terbaik.
Kemampuan pengambilan keputusan ini biasanya dibutuhkan saat kita berada di antara dua hal atau lebih untuk memenuhi kebutuhan. Namun, jika dijabarkan lebih luas lagi, skill decision making dalam dunia kerja adalah proses penyelesaian masalah yang melibatkan pengambilan keputusan untuk memilih solusi yang paling memungkinkan. Proses decision making juga tidak boleh asal karena harus dibuat dengan pikiran yang objektif dan melalui proses identifikasi masalah. Dan berikut adalah beberapa proses pengambilan keputusan. Yang pertama, definisikan terlebih dahulu masalah yang akan dicari keputusannya. Dan yang kedua, kumpulkan apa saja hasil keputusan yang paling memungkinkan. Dan yang ketiga, cari pro dan kontra dari setiap hasil keputusan tersebut. Dan yang keempat, pilih salah satu keputusan terbaik. Dan yang kelima, nilai apa saja dampak positif dan negatif dari keputusan tersebut. Dan yang terakhir, modifikasi keputusan dengan melakukan tindakan yang diperlukan. Manfaat. Jelas bahwa decision making adalah kemampuan yang perlu dimiliki oleh pekerja profesional. Pasalnya, ia bisa membantu individu dan perusahaan guna mendapatkan keputusan terbaik untuk keperluan bisnis. Namun, selain hal tersebut, kemampuan ini juga memiliki sejumlah manfaat lain yang bisa menguntungkan pekerja dan badan usahanya. Nah, berikut adalah manfaat-manfaatnya. Memberi lebih banyak informasi mengenai keputusan yang diambil. Yang kedua, meningkatkan partisipasi dari pekerja. Yang ketiga, memberi lebih banyak alternatif untuk pilihan yang lebih baik. Dan yang keempat, meningkatkan tingkat perimanan dan komitmen pekerja. Dan yang kelima, meningkatkan kualitas keputusan yang diambil. Dan yang keenam, hemat waktu dan memanfaatkan sumber daya dengan lebih baik. Dan yang terakhir, pengembangan etika profesional meningkat secara drastis. Materi yang ketiga, negotiation atau kerap kita katakan negosiasi. Dilansir dari Wikipedia, negosiasi adalah suatu cara untuk mencapai suatu kesepakatan melalui diskusi formal. Negosiasi merupakan suatu proses saat dua pihak mencapai perjanjian yang dapat memenuhi kepuasan semua pihak yang berkepentingan dengan elemen-elemen kerjasama dan kompetitif. Dan penjelasan yang lebih rinci, negosiasi adalah bentuk interaksi yang dilakukan untuk mencapai suatu kesepakatan. Negosiasi bisa dilakukan di antara dua pihak atau lebih dengan kepentingan yang saling bertentangan dan berkehendak untuk memecahkan masalah yang dihadapi bersama. Pada beberapa kasus, negosiasi melibatkan pihak ketiga yang disebut sebagai negosiator. Negosiator berperan sebagai penengah bagi pihak yang melakukan negosiasi dan biasanya memiliki keahlian dalam negosiasi serta etika bisnis yang baik. Manfaat dari negosiasi. Manfaat yang diperoleh dalam proses negosiasi adalah terciptanya kerjasama antar pihak untuk mencapai tujuan masing-masing. Bisa timbul saling pengertian antar pihak yang melakukan negosiasi. Terciptanya kesepakatan yang menguntungkan semua pihak yang bernegosiasi. Dan yang terakhir, terbentuknya interaksi yang positif antara pihak yang melakukan negosiasi yang kemudian bisa berdampak luas lebih banyak ke orang lain. Materi keempat, fleksibilitas kognitif.
Fleksibilitas kognitif dilansir dari Wikipedia adalah kemampuan seseorang untuk melemparkan diri dari satu tugas dan merespon yang lain atau memikirkan beberapa konsep sekaligus. Istilah ini mengacu pada salah satu fungsi eksekutif kognitif. Penjelasan. Cognitive flexibility adalah sebuah keterampilan yang bisa dilatih baik pada anak-anak maupun orang dewasa. Sebuah keterampilan merajut pengalaman-pengalaman baru pada pengetahuan yang sudah ada sehingga dapat dipakai dalam situasi yang sebelumnya tak pernah terbayangkan. Keterampilan menembus batas-batas kesulitan secara kreatif. Keterampilan menembus batas-batas kesulitan secara kreatif. Manfaat. Tujuan keluasan kognitif adalah pemberian kesepakatan kepada setiap orang untuk mengembangkan pengetahuannya menjadi karya tepat guna dan memecahkan masalah yang dihadapi dalam keseharian. Materi yang kelima, personal branding. Dilansir dari Wikipedia, personal branding adalah proses untuk memperkenalkan diri sebagai brand. Kalau dulu yang dianggap sebagai brand adalah benda, lain halnya dengan ini. Personal brand sangat bermanfaat untuk membangun bisnis jangka panjang. Semakin dikenal seseorang, maka semakin mudah ia untuk mewujudkan ide yang ada di kepalanya menjadi aksi nyata. Penjelasan. Pemasaran diri atau personal branding artinya sebuah cara menentukan persepsi orang lain terhadap diri kamu yang dapat membantu untuk mencapai tujuan yang ingin kamu tuju. Secara umum, pentingnya personal branding untuk pribadi adalah untuk membentuk siapa sebenarnya diri kita dan apa yang dapat kamu lakukan. Cara dan strategi membentuk personal branding. Yang pertama, tentukan siapa kamu. Cara pertama untuk membangun personal branding adalah menentukan siapa diri kamu yang sebenarnya atau mengenalkan jati dirinya kamu ada di mana. Dan yang kedua adalah konsisten. Setiap orang mungkin akan berkembang setiap saat, namun tentu kamu juga harus konsisten dalam pekerjaan atau juga kepribadian agar orang lain bisa terus mengingat kelebihan kamu. Dalam suatu tujuan untuk mencapai suatu tujuan atau untuk bisa sukses dengan apa yang sedang kita kerjakan, salah satunya tindakan yang pertama yang kita lakukan adalah konsisten, yang dimana konsisten ini perlu dan sangat penting dalam keseharian kita. Dan yang ketiga adalah membangun relasi. Membangun relasi atau memperluas jaringan pertemanan ini sangat penting dilakukan agar kamu bisa bergabung dengan lingkaran yang lebih profesional. Manfaat dari personal branding. Manfaat dari personal branding adalah membangun kredibilitas diri sendiri dengan memiliki branding yang bagus. Maka secara tidak langsung rasa hormat, kekaguman, dan kepercayaan publik akan muncul dengan sendirinya. Sekian pembahasan saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Al-insanu makanul khata' wan nisyan. Manusia adalah tepatnya salah dan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.